Halo selamat pagi saudara, kembali berjumpa dengan saya Paskalis Siswari di Kompas Bisnis pagi ini. Saudara, Kementerian BUMN menargetkan holding ultra mikro akan terbentuk pada semester 2 tahun ini. Holding ini akan beranggotakan Bank Rakyat Indonesia, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian BUMN menilai holding ini bisa meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Holding ultramikro diharapkan tidak hanya membuka akses pembiayaan pada ultramikro, tapi juga bisa memberikan pendalaman produk finansial seperti tabungan, lalu investasi dan juga asuransi. Jika holding sudah terbentuk, potensi cakupan dan layanan akan semakin besar dan seharusnya bisa menjangkau pengusaha ultramikro yang selama ini belum terjamah perbankan. Jika semakin banyak ultramikro yang bisa terjangkau, harapannya bisa semakin besar menyerap tenaga kerja. Target pemerintah 29 juta pengusaha ultramikro bisa terjamah hingga tahun 2024. Lembaga keuangan mikro jadi salah satu solusi untuk memulihkan dan juga mendorong kembali pertumbuhan ekonomi saat ini. Terlebih kondisi ekonomi masih serba tak pasti, saudara, akibat pandemi COVID-19. Direktur Bisnis Mikro Bank Rakyat Indonesia, Supari, sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Pak Supari, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Skalis. Halo, apa kabar Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak Skalis. Oke, ini kita bicara ultra mikro, lalu bicara juga soal pengusaha mikro yang tampaknya tidak terlalu sehat ya Pak semenjak pandemi ini. Pertanyaannya Pak, sebenarnya selama ini, sejauh ini, semenjak pandemi terutama, peran pembankan tuh apa sih Pak untuk bisa tetap mengungkit usaha mikro ini? Ya, Pak Skalis, kita semuanya tahu bahwa pandemi ini kan menyebabkan pergerakan masyarakat kan menjadi sangat terbatas. Konsumsi masyarakat juga terganggu, distribusi barang dan jasa juga terganggu. Maka yang paling mendapatkan dampak pertama kali itu pengusaha mikro. Nah, kondisinya kalau kita ikutin perilaku keuangan mereka, dia itu bulan ketiga sudah sangat sangat tertekan. Bahkan modal kerja sekalipun juga tabungan sudah mulai digunakan untuk membiayai hidupnya. Tetapi setelah bulan ke-7 dengan intervensi pemerintah melalui stimulus-stimulus yang sangat masif, maka di bulan September mereka sudah menunjukkan recovery-nya dengan baik. Pak Skalis, kalau kita juga melihat tahun 2020, apa yang dikerjakan BRI? Ada 3 hal yang dikerjakan BRI. Pertama, menyelamatkan mereka dari sejak pandemi mulai bulan Maret akhir dengan implementasi POJK 11, melakukan restrukturisasi, melakukan penyesuaian angsuran kewajiban nasabah dengan cash flow-nya. Kemudian yang kedua, itu membantu pemerintah untuk menyalurkan stimulus. 2 stimulus yang penting bagi BRI adalah, dan BRI harus mengambil peran besar, adalah stimulus perlindungan sosial. Dan yang kedua adalah stimulus terkait dengan UMKM. Bansos oleh pemerintah sangat masif di triwulan 2 dan 3, dan BRI ambil peran hampir 60% lebih. Apa yang terjadi? Daya beli masyarakat meningkat. Kemudian perlindungan terhadap UMKM. Apa yang dilakukan BRI? Bagaimana membantu pemerintah untuk berperan besar dalam penyaluran tambahan subsidi. Kemudian program penjaminan untuk menaikkan risk appetite pembiayaan perbankan. Dan peran BRI di situ hampir 80%. Apa yang terjadi? Maka kita lihat bersama, walaupun pertumbuhan ekonomi ini terkonstruksi, maka semakin ke sini semakin negatifnya semakin kecil, terutama selama tahun 2020. Dan bahkan sekarang sudah mulai menunjukkan ke arah yang lebih baik lagi. Yang ketiga adalah melakukan pemberdayaan. Karena banyak di antara mereka yang kebingungan, bisnis prosesnya terganggu. Kita bantu mendapatkan bisnis proses yang baru. Bagaimana mereka dari cara jualan konvensional misalkan menjadi cara jualan
online misalkan yang paling simpel. Kira-kira begitulah gambarannya kiprah BRI di tahun 2020 selama pandemi itu. Berarti tadi kalau dari hitungannya BRI sekitar 6-7 bulan lah ini ultra atau pengusaha mikro ini sudah mulai membaik kondisinya. Tapi kalau Ya. dilihat dari porsi kreditnya Pak di BRI untuk total penyaluran kredit mikro dari seluruh kreditnya BRI ini berapa persen sih Pak? Iya, itu laporan keuangan BRI Desember dan sudah dipublikasi nampak benar bahwa kredit BRI itu tumbuh 3,9%. Pertumbuhan kredit BRI 3,9% itu ditopang oleh pertumbuhan kredit mikro 14,2%. Jadi sekalipun kondisinya sulit gitu, ternyata para pelaku usaha mikro itu bisa cepat recovery dan dibuktikan dengan pertumbuhan kredit BRI sebesar 14,2% di tahun 2020. Kemudian bagaimana porsinya? Porsinya semakin baik. Kalau sebelum pandemi di pre-COVID itu porsi kredit mikro itu 36% gitu, terus naik dan di posisi Desember 2020 menjadi 40%. Oke. Angka 40% ini ada kenaikan 4%, tapi sebenarnya selama ini Pak ada kendala nggak sih Pak untuk penyaluran kredit? Apalagi ini kan kita bicara usaha mikro yang ada banyak sekali mereka yang tidak terjamah perbankan malah lebih suka untuk mengambil pinjol-pinjol gitu Pak. Nah kendalanya apa selama ini untuk penyaluran kredit? Iya, ada berbagai kendala, tapi sebenarnya kendala itu sebuah bangunan yang harus kita selesaikan dengan sebuah journey. Nasabah mikro itu hampir menghabiskan waktu itu 5 jam untuk mencari nafkah. Kalau dia jualan untuk jualan. Kalau dia beternak untuk beternak. Kemudian sisanya itu untuk kebutuhan rumah tangga. Hampir tidak ada waktu untuk pergi ke bank. Oleh karena itu, kalau kita lihat bersama bahwa mereka lebih senang gitu untuk pinjam ke pelepas uang. Karena mereka hari-hari ada di dekat mereka. Maka tantangannya bank adalah bagaimana itu bisa memberikan produk layanan yang setara dengan layanan pelepas uang dan lebih murah. Oleh karena itu digitalisasi menjadi penting walaupun barangkali di depan front end-nya masih dibutuhkan orang untuk mengedukasi mereka. Maka ini menjadi bagian inisiatif strategi BRI untuk menjangkau mereka dan ini selaras dengan tujuan pemerintah pada tahun 2024 nanti inklusi keuangan Indonesia ini menjadi 90%. Demikian Pak Skalis. Ada yang akan dibuat lagi Pak untuk menjamah sektor mikro? Tadi kan sektornya digital ya, tapi apakah ada inovasi yang BRI lakukan untuk bisa menjamah sektor mikro ini lebih luas lagi Pak? Oh iya, yang jelas kita BRI selalu untuk menyelaraskan strateginya baik dalam strategi membangun produk dan layanan, mendeliver sampai dengan menerima umpan balik dari masyarakat pelaku usaha mikro ini yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Journey-nya itu mengikuti journey mereka. Kalau hari ini dia membutuhkan layanan cepat, maka BRI mendeliver dengan layanan yang cepat yang kira-kira sepadan dengan layanan pelepas uang. Hari ini pinjem 1 jam cair tanpa masyarakat pelaku usaha mikro datang ke bank. Dan itu sudah terjadi. Oke. Sudah terjadi berarti sudah. Ya, kita sudah lakukan piloting di beberapa tempat dengan target nanti kita kira-kira tahun ini kita bisa melakukan disbursement gitu 1 triliun lah di sisa waktu 6 bulan ke depan. 1 triliun untuk sampai akhir tahun ya Pak? Akhir tahun. Oke, baik. Dan ini kecil-kecil gitu Pak Skalis, ya. Pinjam cuma 1 juta, 2 juta dengan jangka waktu 3 bulan, bayar mingguan. Kira-kira seperti itu gambarannya. Tentunya. Mirip dengan layanan pelepas uang. Ini semua supaya pengusaha-pengusaha mikro ini semakin terjamah, dimudahkan untuk pinjamannya supaya pengusaha mikro ini bentuknya mikro tapi rasanya makro ya Pak ya, supaya tentunya akan bisa semakin cepat bisa menjadi kontributor lagi untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Terima kasih banyak Direktur Bisnis Mikro Bank Rakyat Indonesia, Supari sudah bergabung dengan kami di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Pak Supari.
Makasih Pak Kalis, sehat selalu juga. Selamat pagi.